Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu desain presentasi yang bertema kesehatan. Di sini saya memilih materi kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati suasana kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain yang berada di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki kesehatan mental terganggu atau memiliki kesehatan mental yang buruk akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Kesehatan mental ini bisa diartikan seperti seseorang yang kehidupannya sudah bahagia, baik secara emosi, sosial, dan psikologi, sehingga tubuh akan menjadi lebih rileks, pikiran menjadi tenang dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan, serta tidak keburu-buru. Biasanya kesehatan mental ini terganggu atau gangguan mental ini terjadi karena lingkungan yang kurang baik seperti keluarga yang melakukan kekerasan, perundungan atau bullying, dan peristiwa atau keadaan-keadaan lainnya yang dialaminya di masa lalu. Selanjutnya, penyebab kesehatan mental terganggu. Yang pertama yaitu cedera kepala. Dalam hal ini, cedera kepala yang dimaksud ialah cedera kepala yang cukup parah hingga menyebabkan luka atau gangguan pada otak. Luka pada otak inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan mental. Cedera kepala yang memunculkan luka pada otak biasanya terjadi karena kecelakaan kendaraan, terjatuh, dipukul, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor genetik. Gangguan mental ini terjadi pada seseorang yang biasanya terjadi karena di dalam sebuah keluarga ada yang memiliki gangguan mental. Penyebab gangguan mental ini biasa didengar dengan sebutan faktor genetik. Selanjutnya yang ketiga yaitu kehilangan pekerjaan atau biasa disebut dengan pengangguran. Seseorang yang kehilangan pekerjaan dan pengangguran ini tidak memiliki sebuah penghasilan sehingga akan memunculkan rasa bersalah di dalam hidupnya. Rasa bersalah dalam hidupnya itu merupakan penyebab munculnya atau penyebab terjadinya gangguan mental. Selanjutnya yang keempat ialah kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT. Jika seseorang mengalami perlakuan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, maka orang itu akan mendapatkan rasa sakit atau rasa trauma, yang dimana rasa sakit dan rasa trauma ini sangat tidak baik bagi kesehatan mental seseorang. Bahkan orang yang mengalami KDRT bisa terkena gangguan mental. Selanjutnya yang kelima yaitu kekerasan pada anak. Seseorang anak yang mengalami kekerasan baik dilakukan oleh keluarga, saudara, atau teman bisa membuat anak itu mengalami gangguan mental. Gangguan yang diakibatkan oleh kekerasan pada anak berupa trauma dan rasa sakit secara fisik atau batin yang sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya yang keenam yaitu stres. Dalam hidup setiap orang tidak bisa terhindar dari yang namanya stres. Stres didapatkan dari rasa frustasi yang berlebihan karena kehidupannya yang dijalani. Rasa stres ini jika berkepanjangan akan membuat emosi menjadi tidak stabil, bahkan bisa terkena gangguan mental. Yang ketujuh yaitu mendapatkan stigma buruk di lingkungan sosial. Bagi beberapa orang, memberikan stigma buruk pada orang lain merupakan hal yang wajar, sehingga hal tersebut itu sering dilakukan. Namun tanpa disadari bahwa perilaku tersebut bisa menyebabkan gangguan mental itu terjadi, atau gangguan mental pada orang tersebut itu yang mendapatkan sebuah stigma yang buruk. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan kekuatan pikiran yang dapat melindungi diri kita
dari berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, yang kedelapan, yaitu kehilangan seseorang yang dicintai. Ditinggalkan oleh seseorang yang dicintai, baik itu karena meninggal, atau karena ditinggal pergi oleh kekasih, atau bisa disebut dengan putus atau berpisah, akan memunculkan atau menimbulkan rasa sedih. Rasa sedih itu harus diganti dengan rasa ikhlas supaya kita bisa menerima sebuah kenyataan. Jika rasa sedih itu tidak diganti dengan rasa ikhlas, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan mental pada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu gejala-gejala kesehatan mental terganggu. Setiap orang memiliki kecenderungan terkena gangguan mental. Oleh karena itu, gejala-gejala gangguan mental dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan berkonsentrasi berkurang, bahkan mungkin bisa disebut dengan menghilang. Lalu yang kedua yaitu rasa takut, khawatir, dan rasa bersalah yang berlebihan. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan stres dengan baik. Yang keempat, ketika marah cenderung ingin melakukan kekerasan. Yang kelima yaitu punya keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Lalu yang keenam, tidak ingin berinteraksi sosial. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Selanjutnya, penanganan atau pengobatan pada gangguan mental atau kesehatan mental. Yang pertama yaitu psikoterapi. Psikoterapi adalah terapi yang dilakukan antara pasien dan terapis yang bertujuan untuk memberikan perubahan dalam tingkah laku, pikiran, dan perasaan pasien. Dalam psikoterapi ada 4 sasaran masalah psikologis yang perlu diubah, yaitu pikiran-pikiran yang kacau, emosi yang tidak stabil, tingkah laku yang sering berubah-ubah, dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Yang selanjutnya, terapi dengan obat. Terapi dengan obat bisa dilakukan oleh penderita gangguan mental, namun ada hal yang harus diperhatikan saat memilih terapi atau memakai terapi ini, yaitu pemakaian obat harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebih karena akan memberikan dampak buruk bagi tubuh. Selanjutnya, terapi dengan alat. Gangguan mental ini bisa diobati dengan cara alat bantu. Terapi ini biasanya ditujukan kepada penderita yang mengalami penyakit fisik disertai penyakit kejiwaan. Terapi-terapi ini bisa digunakan pada seseorang yang hanya mengalami penyakit kejiwaan saja. Selanjutnya, yaitu terapi rawat inap. Terapi rawat inap adalah terapi yang dilakukan oleh terapis atau dokter jika pasien memerlukan perhatian khusus terhadap penyakit kejiwaannya atau mentalnya yang terjadi atau yang dideritanya. Selanjutnya, pada kasus kesehatan mental. Saat ini sudah sangat banyak anak-anak muda yang terkena bullying serta terkena dampak yang cukup serius. Hal ini pun dapat berlangsung cukup panjang. Beberapa dari mereka mengalami ketakutan, stres, depresi, dan rasa cemas yang berlebih. Bahkan di antara mereka ada yang timbul pemikiran untuk melakukan bunuh diri dan melukai dirinya sendiri karena perlakuan yang mereka dapatkan dari para pelaku bullying tersebut. Dampak dari bullying ini tidak hanya itu saja. Bullying juga dapat mengakibatkan nafsu makan yang menurun, tidur yang kurang, dan suasana hati yang kurang baik dari korban yang menjadi bermasalah, dan itu juga tidak stabil. Pada tahun 2018, kasus bullying yang menimpa anak dari artis dan presenter Ussy Sulistyawati, ibu dari 4 anak ini sempat mengunggah foto bersama keluarganya di akun Instagram miliknya. Usai diunggah, foto tersebut justru banyak mendapatkan komentar-komentar tidak sopan dari warganet yang ditujukan pada anak perempuan Ussy. Warganet mengomentari perihal cara busana anak Ussy tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan usianya. Tidak sesekali ini saja, anak tertua Ussy yang berinisial A ini juga sering terkena body shaming hingga menyebabkan ia sempat tidak mau makan demi mendapatkan tubuh yang langsing. Selanjutnya, contoh kasus kesehatan mental yang kedua,
yaitu saudara Ade mengalami stres karena tugas-tugasnya di kampus serta dalam manajemen waktu terhadap perkuliahan, dinas di rumah sakit, dan menyelesaikan tugasnya itu belum cukup baik. Saudara Ade ini dapat dikatakan mengalami kesehatan mental karena ia mengalami cemas, tertekan, serta frustasi terhadap stimulus yang ada dan kurang bisa meresponnya dengan baik. Hal ini mengakibatkan kondisi kesehatan saudara Ade menurun hingga ia dirawat di rumah sakit dengan diagnosa dokter demam typhoid atau tipes. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.